Apa nggak ada kerjaan lagi ya? Wakil Ketua MUI menjemput rakyat sudah muak. Cukup 2 periode sajalah Presiden Joko Widodo menjabat. Yang saya heran, kenapa Wakil Ketua MUI malah mengurusi masa jabatan Presiden Joko Widodo? Padahal kita tahulah yang kemarin ada masjid dirusak dan lain sebagainya. Ya seharusnya mengurusi itulah, tidak usah mengurusi masa jabatan Presiden Joko Widodo 3 periode. Sangat jauh. Padahal Presiden Joko Widodo sudah tegas menolak masa jabatan 3 periode tersebut. Nah, ngomong-ngomong rakyat sudah muak, tetapi dari survei-survei sudah dibuktikan lah jika kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin justru meningkat. Bahkan pada waktu itu, pada tanggal 28 Agustus yang lalu, Presiden Joko Widodo di hadapan para petinggi partai koalisi mengungkapkan jika kepuasan masyarakat naik dari 97% naik ke 105,7%. Nah, dasarnya apa ya kira-kira Waketum MUI ini menyebut rakyat sudah muak? Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sebut rakyat muak, Waketum MUI dibuat kaget. Jokowi buktikan dengan ini. Isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terus berhembus. Salah satu yang menjadi sorotan tajam dari isu ini adalah wacana masa jabatan Presiden 3 periode. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas memberikan kritikan tajam mengenai hal tersebut. Ia mengatakan masa jabatan Presiden Joko Widodo cukup sampai 2 periode saja. Anwar melanjutkan, pemerintah terlihat kewalahan dalam menghadapi pandemi ini. Ia juga menilai pemerintahan Presiden Jokowi tidak maksimal dalam menanggulangi penyebaran virus ini. Menurutnya, rakyat sudah muak dengan rendahnya kemampuan pemerintah mengatasi pandemi ini. Ia mencontohkan keadaan ekonomi masyarakat yang sudah parah. Jadi, Bapak Jokowi 2 periode saja sudah cukup. Maaf saja, orang sudah banyak yang muak dengan situasi pandemi ini, kata Anwar Abbas seperti dikutip dari terkini.id, jaringan suara.com pada Jumat 3 September 2021. Keadaan ekonomi parah, rendahnya kemampuan pemerintah mengatasi pandemi ini dan ekonomi. Jangan dikira rakyat senang saat ini, sambungnya. Anwar mengatakan, Indonesia juga harus belajar dari sejarah yang ada. Salah satunya adalah momen kepemimpinan Presiden RI kedua Soeharto yang berakhir dilengserkan rakyat. Ia lantas merujuk pada pernyataan Lord Axton yang menyebut kekuasaan cenderung bersikap korup. Karena itu, wacana masa perpanjangan periode presiden sebaiknya tidak dilakukan. Anwar menilai, Indonesia sudah bukan lagi negara yang mengedepankan kedaulatan jika sampai wacana perpanjangan masa presiden disahkan. Ini mencerminkan negara kekuasaan jadinya, bukan negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat, tegas Anwar. Terakhir, Anwar mengingatkan, penambahan masa jabatan presiden akan menghambat nilai-nilai demokrasi. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengatakan, publik untuk mengawasi rencana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Menurutnya, isu penambahan masa jabatan presiden merupakan ide yang zalim. Mardhani mengatakan, publik tidak boleh lemah dan menjadi bodoh. Ia kemudian mengutip pernyataan ahli tafsir Islam Ibnu Qayyim yang mengatakan menjadi lemah dan bodoh sama dosanya seperti orang zalim. Ide 3 periode adalah ide yang zalim. Nah, kalau publik kalau tidak menentangnya karena kita lemah, kita bodoh, maka kita juga kena dosa zalimnya, kata Mardhani dalam diskusi bertajuk tema-tema amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada Kamis 2 September. Untuk itu Mardhani mengatakan, masyarakat harus memegang fungsi pengawasan baik terhadap pemerintahan termasuk juga pihak oposisi. Menurutnya, hal itu sangat penting dilakukan. Termasuk oposisi juga harus dikawal sehingga semangatnya betul-betul bekerja buat rakyat, ujarnya. Sementara di sisi lain, Mardhani menegaskan PKS menolak keras soal wacana penambahan masa jabatan presiden jadi 3 periode dengan alasan apapun. Mardhani melihat peluang tersebut masih ada. Untuk itu, ia meminta masyarakat terus mengawasi.
Dan karena itu civil society dan siapapun harus hati-hati dan terus bekerja, karena undang-undang KPK dalam waktu 3 bulan digulung semuanya. Efeknya sekarang kasihan sekali KPK sekarang tuturnya. Karena itu publik awasi isu ini jangan sampai berkembang, dan ketika masih baru atau test the water kita langsung kasih counternya. Makanya saya selalu counter ide jabatan 3 periode ini buat demokrasi. Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan meningkat di tengah pandemi ini. Peningkatan kepercayaan tersebut, kata dia, seiring dengan perbaikan sejumlah indikator perekonomian. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat mengumpulkan pimpinan partai politik koalisi pendukung pemerintahan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu 25 Agustus 2021. Indeks kepercayaan pemerintah naik dari 97,6 kemudian menjadi 115,6. Ini juga kepercayaan konsumen, kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat. Kelihatan dari indeks-indeks seperti ini, ujar Jokowi seraya memaparkan datanya seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretaris Presiden pada Sabtu 28 Agustus 2021. Ia memaparkan indeks perbaikan ekonomi juga naik dari 108,7% menjadi 118,6%. Kemudian indeks stabilitas harga dari 97,6% naik menjadi 113,3%. Namun, Jokowi tidak menjelaskan sumber rujukan survei-survei yang ia sebut tersebut. Indeks-indeks tersebut ini yang angkanya selalu kita peroleh apabila surveinya selesai. Artinya ada optimisme, arahnya positif. Tetapi juga kita tetap harus berada pada posisi kehati-hatian, kewaspadaan, karena memang sekali lagi sulit dihitung dan sulit dikalkulasi, tuturnya. Pernyataan Jokowi berbeda dengan hasil SIGI sejumlah lembaga survei. SIGI yang merilis Lembaga Survei Indonesia LSI pada Juli lalu misalnya menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi menurun. Sebanyak 43% responden mengaku cukup dan sangat yakin Jokowi dengan menangani pandemi ini. Persentase kepercayaan ini turun dari survei yang dilakukan pada Februari 2021 dengan tingkat kepercayaan sebesar 56,5% responden. Survei teranyar yang digelar Indikator Politik Indonesia pada 30 Juli sampai 4 Agustus juga menunjukkan hasil serupa. Survei itu mengungkapkan kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun dari 64% pada bulan April menjadi 59,3% pada Agustus. Dalam urusan penanganan pandemi ini, kepuasan publik terhadap Jokowi turun dari 67,3% menjadi 61,1%. Tingkat kepercayaan publik pada kemampuan Presiden mengatasi pandemi juga turun dari 56,5% ke 54,3%. Diketahui juga Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan capaian vaksinasi pandemi ini di Indonesia sudah cukup baik dibandingkan negara-negara lain. Dari kurang lebih 220 negara, peringkat kita nggak jelek-jelek amat. Kalau dihitung dari jumlah orang yang divaksin, kita sudah nomor 4. Nomor 1 India, nomor 2 Amerika, nomor 3 Brasil, kita nomor 4, kata Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretaris Presiden pada Sabtu 28 Agustus 2021. Sementara untuk kategori peringkat vaksinasi berdasarkan jumlah suntikan, kata Jokowi Indonesia menepati urutan ke-7 di dunia. Sampai hari ini per 25 Agustus sudah 91,9 juta dosis yang kita suntikan. Enggak kalah dengan Jerman, Jepang, Brasil, Amerika, Indonesia, RRT, ujar Jokowi. Adapun populasi jumlah penduduk Indonesia merupakan terbesar keempat di dunia. Pemerintah memasang target sasaran vaksinasi sebanyak 208 juta orang untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Data terakhir Satgas pandemi ini per 27 Agustus menunjukkan total jumlah vaksinasi pertama sebanyak 60 juta atau 29,19%. Sementara total jumlah vaksinasi kedua sebanyak 34 juta atau 16,54%.